Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang Islam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum saya sampaikan materi baru, yaitu tentang Isra Mi'raj, ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, karena saya pikir-pikir kok daripada dibuang sayang gitu loh, ya, saya ingin mengajak. Begini Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu ya telah saya sampaikan tentang rumah bahagia kan itu. Nah, di dalam rumah bahagia itu ada fondasi, terus ada pilar, ya, ada dinding-dinding, kemudian ada plafon, atap. Fondasinya adalah akidah tauhid, pilarnya adalah komitmen, dindingnya adalah evaluasi diri, dan plafonnya adalah hidayah. Nah, dalam komitmen, ya, sebagai pilar itu di sana yang pertama itu disebutkan, yaitu apa? Mengimani Islam. Artinya apa? Bahwa kita itu harus meyakini bahwa Islam adalah satu agama yang sempurna dan mutlak benar, sebagai satu sistem hidup, sebagai satu kebulatan ajaran yang universal dan eternal, yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah, dan antara manusia dan sesamanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya tekankan. Mengatur hubungan antara manusia dan Allah, antara manusia dan sesamanya. Bapak Ibu, saya ingat yang minggu lalu telah saya sampaikan, runtutan dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia melahirkan apa Bapak Ibu sekalian? Ketundukan vertikal, atau yang disebut dengan kesolehan individual. Ya. Kemudian yang kedua apa? Dialektikal horizontal, atau kita sebut dengan kesolehan sosial. Jadi bentuk pengaturan hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan sesamanya menghasilkan itu. Ketundukan vertikal dan dialektikal horizontal, kesolehan individual dan kesolehan sosial. Ini Bapak Ibu sekalian penting sekali, karena kalau kita mengamalkan ini maka berarti kita komitmen terhadap Islam gitu loh. Jadi aplikasi dari komitmen kita terhadap Islam yang pertama yaitu mengimani adalah ini. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk coba menerapkan yang saya sampaikan pada pertemuan yang terakhir itu, yaitu apa? Cintai Allah, itu artinya kesolehan individual. Sayangi sesama, itu dialektikal horizontal atau kesolehan sosial, dan selamat menyelamatkan. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mari kita sama-sama terapkan dalam diri pribadi kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam masyarakat lingkungan kita, dan masyarakat luas. Bahkan saya mengharapkan apa? Kita lakukan gerakan budaya. Gerakan budaya apa? Cintai Allah, sayangi sesama, selamat menyelamatkan. Tidak ada lagi dua orang dengan status yang berbeda, status ekonomi maupun status sosial yang berbeda kok bercawan, tidak akan. Bergandeng tangan, duduk sebangku gitu loh, enak, bercanda dan lain sebagainya. Tidak ada gap, tidak ada jurang, tidak ada pemisah, tidak ada penghalang. Saya membayangkan betapa indahnya itu loh Bapak Ibu sekalian.
Kalau negeri ini, kalau kelurahan ini lah, ya saya jadikan kelurahan ini memberlakukan ini dan berhasil, luar biasa, menjadi percontohan untuk tingkat nasional bahkan dunia. Ini loh Bapak Ibu sekalian, salah satu aspek ajaran Islam yang luar biasa ini. Oke, saya hanya bisa mengajak Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa memaksa, tidak bisa memerintahkan, tidak bisa. Saya hanya balagh, menyampaikan, mengajak. Up to you. Terserah Bapak Ibu sekalian. Kalau kata orang Prancis apa, si bubule, terserah kalian. Terserah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin baik, ayo kita bersama-sama. Jadikan gerakan ini. Ya, gerakan. Cintai Allah, sayangi sesama, selamat menyelamatkan. Oke ya Bapak Ibu sekalian, daripada hilang ya toh, dibuang kok sayang itu. Ayo kita coba. Oke ya, saya akan masuk membicarakan, wah ini sudah jam 5 lebih, mau sampai kapan? Baik ya, jangan kalau jam 6 jangan. Nanti Bapak Ibu yang kerja kasihan. Saya akan masuk membicarakan tentang Isra. Mungkin ya, saya duga mungkin ada hal-hal yang berbeda dengan yang selama ini Bapak Ibu terima dari para dai, mubalagh dan pembicara yang lain. Baik, kita awali dengan landasan firman Allah surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayat. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ada keinginan untuk menyampaikan landasan yang lebih, yaitu mengenai akidah tentang Isra Mi'raj ini. Karena ini peristiwa yang luar biasa, yang menggoncangkan keimanan waktu itu. Para sahabat sendiri goncang gitu keimanannya gara-gara peristiwa ini. Lah ini saya ingin sampaikan itu, tapi kok waktunya gitu loh. Waktunya ini sebentar lagi, ini maaf ya, berbicara oleh Isra Mi'raj ada sholat, itu ada 2 kali pertemuan saya rencanakan gitu. Nah nanti habis itu puasa. Padahal saya harus pula membekali Bapak Ibu tentang puasa untuk sebagai ya bekal puasa supaya puasa itu netes betul gitu loh. Nah ini saya bagi-bagi waktu ini susah gitu loh. Nah maka saya potong aja yang mengenai akidah, saya belakangkan nantilah kalau kita sempat bicara tentang itu. Yang ini saya katakan apa? Metode kehidupan. Jadi peristiwanya ini sendiri saya ingin bicarakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Rasulullah ketika berada di rumahnya itu tahu-tahu nerobos malaikat Jibril itu ke atap rumah Rasul. Beliau ada di Mekah. Kemudian setelah di malaikat Jibril itu terobos atap rumah itu, kemudian membuka dadanya, mencuci bersih dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril itu membawa satu baskom emas, ya, isinya apa? Hikmah dan ayat. Dipasangkan ke dalam dada Rasulullah itu. Satu ya. Satu. Yang kedua, ini Rasul mau kemana? Kok disuci bersihkan seperti itu, mau kemana? Ila sidratil muntaha wa anna ila rabbikal muntaha wa ila rabbikar roja'a, akan kembali kepada Allah. 2 ya. Nah yang menjembatani antara pembersihan diri dan Allah itu apa? Rasulullah begitu melaksanakan itu Isra Mi'raj itu. Pertama yang disaksikan Rasulullah apa?
Suatu kaum pada suatu hari menanam, kemudian mengetam. Ya, begitu mengetam, kembali lagi mengetam lagi. Mengetam artinya manen, Pak ya. Mengetam panen. Kembali lagi. Ma hadza ya Jibril? Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa ini ya Jibril? Apa mereka itu? Begitu mengetam kok kembali asalnya itu. Diketam balik lagi, diketam balik lagi. Haula ilmu jahiduna fi sabilillah. Jawaban Jibril itu, mereka itu adalah pejuang di jalan Allah. 3 ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang saya katakan tadi, metode kehidupan. Dari sini kita bisa rumuskan metode kehidupan, Bapak, Ibu sekalian. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita itu harus kita bangun. Yang pertama adalah pembersihan diri. Yaitu apa? Taubat. Bagi kita adalah taubat. Ya. Jadi titik tolak kehidupan kita itu harus diawali dengan kebersihan diri. Seperti yang pernah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu ketika berbicara tentang proses menuju bahagia. Pembersihan diri. Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha bukan kapok cabai rawit, bukan. Kapoknya kapok cabai rawit sekali ini, aduh pedesnya bukan main, besok lagi saya tidak mau ya makan cabai. Ternyata ada tempe anget gitu, ada cabai rawit, makan lagi itu, bukan kapok cito itu, kapok cabai rawit namanya. Tidak bisa begitu. Betul-betul bersih diri, betul-betul bersih diri, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang menjembatani antara bersih diri dengan apa namanya Allah itu apa? Jihad. Ya. Kemudian titik tujuannya apa? Allah mardhatillah, segala sesuatu harus kita persembahkan kepada Allah dengan bangga gitu loh. Mempersembahkan kepada Allah itu bangga. Kenapa kok bangga? Karena hasil itu adalah yang terbaik. Hasil itu yang terbaik, kita persembahkan, kan tujuan hidup kita kan untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Maka apapun yang kita lakukan itu harus kita persembahkan kepada Allah. Bukan kepada mertua, bukan kepada mantu, bukan kepada siapa-siapa atau orang lain, enggak. Kepada Allah. Allah gitu. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bicarakan ya, tapi tadi tobat sudah singgungan ya. Mari kita perdalam taubat gimana. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang lalu itu apa? Kita coba hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh Allah. Kebiasaan-kebiasaan itu menjurus kepada apa Bapak Ibu sekalian? Kepada penuhanan hawa nafsu. Penuhanan hawa nafsu. Coba contoh yang paling tampak adalah rokok. Kalau tidak merokok gimana sih? Tidak apa-apa kan? Tapi dia tetap merokok gitu. Itu kan sudah dikatakan apa? Ketergantungan terhadap rokok. Loh, ketergantungan kepada rokok, ketergantungan kepada Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah sampai ke tingkat ketergantungan, itu artinya apa? Sudah menduakan Tuhan. Tuhan sudah ada yang lain. Itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Apa saja sampai dengan yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah pun kita tinggalkan gitu loh. Bukan dilarang, dibenci saja kita harus tinggalkan. Itu kebersihan diri Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Sekarang kita masuk yang kedua, jihad. Bapak Ibu sekalian, tolong ya, tolong karena Indonesia ini ngeri gitu. Jihad jangan dimaknai yang macam-macam loh Bapak Ibu sekalian. Jihad itu macam-macam. Jihad itu macamnya, bentuknya banyak. Itu loh, jangan diartikan berperang saja. Jihad fisabilillah kemudian artinya teroris, bukan itu. Bukan itu. Kalau umpamanya jihad berperang pun bukan
ofensif bukan, menyerang bukan. Jihad di dalam Islam adalah defensif, bertahan, bukan menyerang, bukan. Itu kalau memang ada di dalam Islam itu berperang, itu defensif. Nah, saya tidak akan berbicara tentang ini. Saya berbicara tentang jihad yang model lain. Jihad itu Bapak Ibu sekalian, artinya adalah sungguh-sungguh. Itu arti asli dari jihad itu. Lah kemudian disambung fisabilillah, di jalan Allah. Jadi segala sesuatu, amalan-amalan kita yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan di jalan Allah, pada garis yang telah ditentukan oleh Allah, itu adalah jihad fisabilillah. Belajar dengan tekun, jujur, disiplin, fisabilillah, itu adalah jihad. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jihad menjadi satu tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, hidup adalah bergerak. Kalau udah bergerak, udah hidup, Pak. Ya. Kalau udah bergerak, udah hidup namanya. Nah, apakah kita hanya sekedar bergerak? Apakah kita hanya sekedar bergerak? Kita mau makan saja, sudah dihidangkan di meja makan, kan perlu usaha. Tangan kita perlu kita gerakan. Itu artinya apa? Dengan sengaja kita harus lakukan. Nah, yang dituntut Islam lebih dari itu, gitu loh. Apalagi dibarengi dengan apa? Tadi, untuk bisa mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang the best, yang terbaik, sehingga kita bangga gitu loh. Kita puas mempersembahkannya kepada Allah itu. Maka harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, gitu loh. Dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Nah, mari kita coba masuk contoh. Langkah pertama tadi sebagai titik tolak adalah pembersihan diri, taubat. Coba kita lakukan. Kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak berhasil. Untuk mengawal kebersihan diri itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan terus. Dijaga terus. Sebab yang namanya kemungkinan-kemungkinan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat mungkar, untuk berbuat jahat itu terus. Setan itu menggoda terus. Maka tidak bisa kita sambilan, apalagi sambil lalu, tidak bisa. Kita harus jaga terus. Anywhere, anytime. Kapan saja, di mana saja. Jangan mengatakan, saya di tempat tidur aman. Enggak. Tidak. Apalagi di dalam masyarakat, apalagi di dalam perusahaan, di dalam usaha. Bahwa itu sangat rentan sekali. Itu Bapak Ibu sekalian, menjaga, mengawal kebersihan diri itu sudah memerlukan pengorbanan. Sudah Pak ya? Ya. Terus yang kedua adalah, kan kita memasuki kehidupan itu untuk melaksanakan tujuan penciptaan manusia, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan penciptaan manusia. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tidak boleh ada waktu yang terluang untuk hal-hal lain. Seluruh babak kehidupan kita, seluruh aktivitas hidup kita harus kita bingkai dengan nilai-nilai ibadah. Kalau itu yang terjadi, maka jihad lebih lagi dibutuhkan. Ini bukan pekerjaan yang ringan.
Itu Bapak Ibu sekalian, semua gerak-gerik kita, semua tingkah laku kita, semua aktivitas hidup kita, semua Bapak kehidupan kita harus kita bingkai dengan nilai-nilai ibadah. Maaf Bapak Ibu, sampai melakukan hubungan suami istri pun itu harus nilai ibadah ada di situ. Kalau buat anak-anak pemuda umpamanya pacaran pun juga harus ada nilai ibadah. Jangan terus pacaran liar gitu loh, hubungan bebas ndak karuan, tidak. Silakan pacaran tapi dasarnya adalah ibadah. Sentuhan kulit aja ndak boleh gitu loh. Itu kalau kita mau pegangi nilai ibadah. Nah maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya sebut ini pacaran dan itu Bapak Ibu sudah tidak melakukan lagi. Tapi tolong Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu gitu loh. Ya jangan untuk sendiri aja, sampaikan. Seluruh kehidupan kita harus kita bingkai dengan nilai-nilai ibadah. Itu baru Bapak Ibu sekalian melaksanakan tujuan yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah, menjadi Abdullah. Belum lagi tujuan penciptaan manusia yang kedua, yaitu apa? Khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah menyatakan begitu. Khalifah apa artinya? Khalifah adalah pengemban amanah. Allah mendelegasikan kekuasaan kepada manusia untuk manusia itu mengelola alam semesta ini. Gitu. Guna apa? Guna kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Mengapa kita seperti ini keadaannya? Karena kita tidak memfungsikan diri kita sebagai khalifah. Sehingga kita terbelakang, kita mundur, kita miskin. Maka Fadlur Rahman, ya, dosen Pakistan yang berada di Amerika, dia menyatakan apa? Amanah itu adalah menggali sunnah-sunnah Allah, mengembangkannya, kemudian apa Bapak Ibu? Menggunakannya untuk apa? Menata kehidupan ini lebih baik. Nah, kalau si siapa Fadlur Rahman mengatakan begitu, maka berarti apa? Manusia itu dituntut untuk meneliti. Wah, itu berat lagi. Harus mampu menemukan segala sesuatu yang baru, karena Allah sudah menggelar alam semesta ini untuk laboratorium. Alam semesta ini laboratorium Tuhan yang raksasa. Kita menuntut dari kita untuk menggalinya. Begitu pula Al-Quran masih banyak sekali ilmu pengetahuan yang belum bisa terungkap, belum bisa ditemukan oleh manusia. Nah, kalau tadi saya berbicara awal itu berbicara tentang apa? Tentang proses ya Isra Mi'raj yang berkaitan dengan akidah. Nah, saya bisa sampaikan itu. Coba Allah memi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Langit keberapa itu? Dalam surat Al-Mulk dikatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafarrud. Coba 7 langit. Lah padahal pengetahuan manusia sampai sekarang ini, detik ini, yang 1 langit saja belum tuntas. Yang luasnya saya sudah ceritakan sama Bapak Ibu, sudah singgung pada kesempatan yang berapa Bapak Ibu sekalian? Dari bumi sampai jauhnya yang bintang yang terjauh itu 10 miliar tahun cahaya. Itu pengetahuan manusia baru sampai di situ. Nanti kalau ditemukan alat lagi yang lebih canggih lagi, barangkali bisa tambah. Itu baru langit yang pertama, langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima belum. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas kita itu sangat banyak. Maka saya sebenarnya berharap ada perguruan tinggi yang menjadikan dirinya sebagai apa? Research University. Perguruan tinggi riset
bukan ngembek saja, produk kuli-kuli saja, bukan. Ini Bapak Ibu sekalian itu jihad, bukan itu jihad. Maka Rasulullah memberikan jaminan orang yang sungguh-sungguh belajar keluar dari rumahnya itu pejuang yang balasannya adalah surga. Surga Bapak Ibu sekalian, bukan main-main gitu loh. Ya, itu ya. Maka jihad bukan sesuatu yang asing buat kita. Kita harus lakukan. Tujuan penciptaan manusia yang pertama adalah jihad, hamba Allah, Abdullah. Yang kedua adalah Khalifatullah, yang dua-duanya menuntut jihad. Apalagi kita di dalam kehidupan dalam masyarakat. Untuk kehidupan kita pribadi aja ya, nafkah kita, untuk kebutuhan makan, kebutuhan pakan itu pun juga harus bukan santai. Saya melihat di lingkungan saya itu, aduh santai banget. Kok ya bisa ya hidup seperti itu gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin maju loh ya, ini coba kita menjadi tuan rumah G20. Katanya tahun berapa akan menjadi Indonesia. Tapi masyarakatnya seperti ini. Jadi saya mempertanyakan mau kapan? Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, memenuhi tujuan risalah. Memenuhi tujuan risalah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu risalah. Rasulullah itu tidak diutus kecuali. Ya. Artinya apa? Hanya satu-satunya itu menjadi rahmat, menjadi menciptakan rasa kasih sayang semua penduduk, semua umat. Bukan umat manusia bukan umat Islam saja, umat manusia seluruhnya. Umat manusia seluruhnya. Jangan kita merasa karena kita umat Islam kemudian menindas umat yang lain. Tidak boleh, itu haram. Umat seluruhnya, karena Rasulullah diutus untuk itu. Bukan pula sama rahmat kasih sayang terhadap manusia saja, tapi juga terhadap makhluk yang lain. Jangan kita gratis loh, seenaknya. Ini lagi musim apa ini? Kalau musim mangga, ngeropyok mangga pakai batu bata gitu. Nggak boleh. Nah, untuk ke sana itu juga harus jihad Bapak Ibu sekalian. Maka tadi saya titipkan itu yang saya bilang, saya mengajak Bapak Ibu ya, cintai Allah, sayangi sesama, selamat menyelamatkan. Itu jihad. Bagaimana coba kita menekan perasaan hati kita yang dengki, yang jelus, yang iri hati, untuk kita bisa bergandengan tangan dengan sesama manusia yang status ekonominya adalah di bawah kita umpamanya. Itu kan tekanan yang luar biasa. Itu jihad. Bukan pekerjaan yang gampang. Bisa enggak menekan gejolak hati kita itu. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jihad merupakan satu tuntutan yang tidak bisa Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga jihad. Kayak apa kita mengajak kawan-kawan untuk berbuat baik. Kayak apa coba tantangannya. Jadi jangan mengatakan bahwa yang melarang berbuat jahat itu yang sulit daripada enggak, sama saja. Melarang orang berbuat jahat ya susah, memerintahkan orang berbuat baik ya susah. Susah Bapak, bukan gampang. Saya kalau tidak memiliki dasar-dasar, isinya dongkol toh ya.
Saya udah begitu rupa seperti ini mengajak Bapak, ternyata Bapak melengos saja. Ya, apa yang saya sampaikan malah ditentang. Kan marah kan, dongkol kan. Tapi buat apa dongkol? Buat apa dongkol? Buat apa marah? Orang manusia masing-masing punya hak. Hak apa? Hak memilih. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kan. Allah menggelar fujur dan takwa, silakan. Bapak punya hak pilih gitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudah pukul 5:30 ya. Jadi saya ingin tegaskan. Yang pertama tadi ya, ajaan saya itu, mari kita coba ya. Cintai Allah, sayangi sesama. Ya, itu kita coba. Terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat luas. Kita jadikan syukur-syukur bisa menjadi gerakan budaya. Yang kedua ini, mari Bapak Ibu sekalian, coba bersihkan diri kita. Selalu istighfar. Sebab sadar atau tidak, ada saja itu kesalahan ya yang kita lakukan, kekeliruan bisa saja. Ayo kita istighfar. Terus Rasulullah itu sudah maksum, sudah dijamin ya oleh Allah. Tapi tetap istighfar itu lebih dari 700 kali gitu loh tiap harinya itu. Apalagi kita, marilah kita coba istighfar. Dan ketika sudah kita istighfar, lakukan istighfar, ya jangan mengulang. Jangan terus kita ulang-ulang lagi, jangan. Udahlah stop. Karena syarat untuk tobat itu loh Pak. Pertama meninggalkan, kemudian menyesali, kemudian yang ketiga apa? Bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Nah, itu syarat. Sedangkan yang ada hubungannya dengan manusia, ditambah lagi satu, yaitu apa? Yang bersangkutan memaafkan. Yang bersangkutan kalau umpamanya berwujud utang piutang, ya harus merasa sudah lunas. Harus ada dari pihak manusia, itu harus ada. Nah, kalau kita tidak memperoleh maaf dari orang lain, nah itu Allah tidak akan memaafkan. Itu bahayanya. Itu yang saya tekankan pada pembicaraan hak-hak manusia itu. Baik Bapak Ibu sekalian ya, kita coba lakukan itu. Bersih diri. Kemudian kita coba tingkatkan semangat berjihad, semangat bekerja. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas. Itu pasang dalam diri kita masing-masing. Pasang dalam diri. Dan tolong orientasikan kepada the best, yang terbaik. Jangan beranggapan orang lain bisa menerima pekerjaan. Oh jangan. Orang lain bisa menerima, tapi kita selalu ingin yang terbaik. Sampai dengan cara memberikan pun juga yang terbaik. Jangan dilempar saja begitu. Yang terbaik. Walaupun itu yang diberikan itu anak-anak umpamanya. Itu karena mengandung nilai pendidikan. Yang terbaik. Sehingga kita memperoleh mardhatillah. Kita bangga mempersembahkan apa yang kita lakukan itu kepada Allah. Itu mardhatillah itu artinya itu ridho itu apa? Senang, puas. Allah itu puas menerima persembahan dari manusia itu. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu ya toh. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Jam lebih dari 35. Insya Allah ya. Saya ingin sampaikan 2 kali pertemuan untuk yang akan datang. Oleh-oleh dari Isra Mi'raj, yaitu sholat. Sholat akan saya bicarakan 2. Pertama adalah kedudukan sholat. Yang kedua adalah fungsi sholat. Ya, kedudukan sholat dan fungsi sholat. Dalam saya berbicara kedudukan sholat itu sekaligus memperbaiki dan meningkatkan kualitas sholat kita. Nah kemudian nanti pertemuan berikutnya yang sampai puasa itu kita bicara puasa. Persiapan untuk kita puasa supaya bisa menghasilkan. Gitu.
hasil puasa itu apa gitu. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, sampai sekian dulu. Kita akhiri pertemuan ini dengan bersama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Billahi taufiq wal hidayah, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.